Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Fiesta, NPM 18 10 30 10 23. Saat ini saya akan menjawab ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Telaah dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Molas Warsinugraini MPD. Jadi, soal tersebut terdiri dari 10 soal. Nah, maka yang pertama yaitu apa relevansi antara istilah kurire dengan kurikulum saat ini? Nah, menurut saya memang relevansi antara istilah kurire dengan kurikulum saat ini itu memiliki suatu keterkaitan. Sebab, nah, pada dasarnya itu kan kurire itu diambil dari kata kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Nah, kurikulum berasal dari dua kata, yaitu kurir dan kuriri. Kurir itu berarti pelari, dan kurire yaitu tempat untuk berpacu. Nah, pada saat itu kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh suatu medali atau suatu penghargaan. Nah, jika dalam kurikulum saat ini maka akan diterapkan di dunia pendidikan. Nah, maka pada di dunia pendidikan itu akan menjadi sebuah adanya pembagian dalam suatu mata pembelajaran yang menjadi subjek. Nah, di situ subjek mata pelajaran itu harus ditempuh oleh siswa. Nah, siswa harus menempuh pembelajaran juga dari awal sampai akhir yang tujuannya untuk memperoleh ijazah. Jadi poin yang didapatkan yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua yaitu tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Nah, dengan demikian implikasi praktik pengajaran itu siswa harus menguasai seluruh pembelajaran dan harus menguasai pembelajaran yang ia dapatkan, dan posisi pendidik itu atau guru itu sangat penting dalam menentukan atau mencapai sebuah keberhasilan tujuan dalam kurikulum. Nah, yang kedua yaitu jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, asas yang sudah saya baca itu terdapat 4 asas, yaitu asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan yang keempat itu asas organisatoris ya. Nah, penjelasannya itu asas filosofis itu kan mempunyai sebuah hubungan yang erat dengan filsafat negara ya. Nah, maka dari itu kurikulum itu harus dikembangkan dan harus mampu menjamin terwujudnya suatu tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, jadi asas filosofis ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Nah, perbedaan filsafat suatu negara itu menimbulkan implikasi yang berbeda dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran, dan tata cara mengajarkan serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Jadi di Indonesia dalam menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum itu harus memperhatikan kaidah yang ada di Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Nah, yang kedua adanya asas psikologis yang dibagi menjadi dua, yaitu psikologis anak dan psikologis belajar. Nah, psikologis anak itu kan dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Jadi ada beberapa hal yang
diperhatikan dalam pengembangan kurikulum di sini yaitu anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, fungsi sekolah itu juga diantaranya untuk mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Nah, yang ketiga, faktor anak itu harus benar-benar diperhatikan dalam pengembangan dalam kurikulum. Yang keempat yaitu anak itu menjadi pusat pendidikan atau sebagai subjek dalam belajar ya. Nah, yang terakhir itu kan anak itu pasti memiliki ciri khas tersendiri, nah atau unsur keunikan tersendiri atau bakat yang berbeda-beda. Maka anak itu harusnya dalam mempertimbangkan suatu kurikulum itu harus dipertimbangkan dengan sepenuhnya, karena perkembangan anak itu supaya pas dan sesuai dengan porsinya untuk berkembang atau mengembangkan bakatnya. Nah, yang kedua, psikologis belajar. Nah, pendidikan itu kan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak itu kan dapat dididik dan dipengaruhi kelakuannya. Nah, anak-anak kan dapat belajar dapat belajar dengan menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, dan menguasai sejumlah keterampilan. Nah, pentingnya menguasai psikologis belajar dalam pengembangan kurikulum antara lain yaitu seleksi atau penyesuaian diri. Yang kedua yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi gitu kan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, merencanakan kondisi belajar itu yang optimal agar tujuannya bisa tercapai. Yang ketiga yaitu asas sosiologis, maksudnya itu kan manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Maka dalam suatu masyarakat itu kan mempunyai sebuah norma-norma, adat istiadat, kebiasaan yang harus dikenal dan diwujudkan anak dalam pribadinya, lalu dinyatakan dalam kelakuannya. Maka tiap masyarakat itu pasti juga punya corak yang tersendiri. Nah, selain itu corak tersebut juga kan ada latar belakang yang berbeda dalam kebudayaan. Nah, perbedaan tersebut itu kan juga harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Nah, selain itu perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek merupakan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, karena masyarakat itu kan merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu kurikulum itu, dan masyarakat maka dari itulah dijadikan salah satu asas penting dalam asas sosiologis ini. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu asas organisatoris. Nah, asas ini berkenaan dengan masalah pembagian kayak pembelajaran yang mata pelajaran yang akan disajikan. Nah, apakah mata pembelajaran tersebut terpisah-pisah atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk bidang studi seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Nah, itu secara lebih mendalam itu diusahakan hubungannya menjadi lebih mendalam atau adanya batasan-batasan dalam mata pembelajaran. Nah, seperti itu. Maka dalam organisatoris ini adanya organ-organ atau memilih suatu mata pelajaran itu maksudnya dibentuk melalui suatu organisasi, dalam artian penganut dalam ilmu itu memilih bentuk organisasi. Kurikulum itu akan berpusat pada mata pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang mengetahui tentang model pengembangan garis atas bawah. Nah, garis atas bawah ini merupakan model yang paling awal dan sangat umum. Nah, model ini terdapat
garis model dari atas atau bawah, yang artinya itu inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi ke pejabat ke lebih bawah, yaitu struktural yang dilaksanakan di tingkat bawah. Nah, jadi cara kerja kurikulum garis atas bawah ini kan menurut saya dari atasan membentuk tim, nah, yang terdiri dari pejabat tinggi atau pejabat teras yang berwenang. Nah, yang kedua, tim merencanakan konsep suatu rumusan atau konsep rumusan tujuan umum dan rumusan falsafah. Nah, yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang terdiri seperti guru-guru dan spesialis kurikulum untuk merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik. Yang kedua, menyusun materi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan sistem penilaian. Nah, hasilnya itu kemudian direvisi oleh tim atas dasar pengalaman atau hasil seperti tryout gitu. Nah, kemudian setelah direvisi tersebut kemudian baru diimplementasikan. Jadi menurut saya itu kurikulum model ini tuh dari atas ke dari atas lalu pada bagian bawah, seperti bagian yang berada di bawahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu soal selanjutnya yang keempat, yaitu mengapa kurikulum itu dari tahun 1964 itu diganti dengan kurikulum 1968. Nah, jelaskan mengapa. Karena intinya itu pergantian kurikulum 1964 ke 1968 itu kan terjadinya penyempurnaan kembali dalam sistem kurikulum di Indonesia ya, yang hasilnya dinamakan dengan Rencana Pendidikan pada tahun 1964. Nah, pada saat itu kurikulum 1964 itu terjadi pada era Soekarno. Nah, pembahasan kurikulum 1964 itu fokus dalam pengembangan daya cipta, karsa, rasa, karya, moral atau dikenal dengan istilah Pancawardhana. Nah, yang menjadi ciri-ciri dalam kurikulum ini adalah adanya penekanan pada pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang pendidikan. Nah, sehingga pembelajaran itu dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Nah, dari kurikulum 1964 itu diperbarui menjadi kurikulum 1968. Dalam hal ini terjadi perubahan struktur kurikulum pendidikan, yaitu dinamakan yaitu dari Pancawardhana ya, yang menjadi pembina dalam jiwa jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, dalam kurikulum 1968 ini merupakan suatu perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan secara konsekuen. Nah, jadi menurut saya itu penekanan dalam kurikulum 1968 itu upaya untuk membentuk manusia yang menjadi Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, yang kelima yaitu jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Nah, jadi landasan diterapkannya kurikulum 1975 menurut saya adanya pernyataan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang bernama Syarif Tajaib. Nah, beliau mengungkapkan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang ditetapkannya kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah. Nah, penjelasan tersebut sebagai berikut. Nah, pada saat itu kan sebelumnya kan pada tahun
itu sebelumnya terjadi pada tahun 1969. Nah, di negara Indonesia itu banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang memiliki dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan kurikulum 1968 itu hal yang dapat mempengaruhi faktor kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Nah, atas pertimbangan tersebut maka disusunlah kurikulum 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Nah, kurikulum itu pada tahun 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan, yaitu yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat yaitu menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kelima, dipengaruhi oleh psikologi tindakan laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau suatu adanya rangsangan jawab ya, atau dari pertanyaan kemudian ada rangsangan jawab. Nah, dan adanya latihan. Jadi kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Maka landasannya itu dalam 1975 itu pendidikan ini ditekankan pada tujuan dan pendidikan akan berkembang lebih efektif dan efisien dalam untuk penerapan proses belajar mengajar dan untuk membimbing murid dalam melaksanakan rencana tersebut. Nah, yang keenam yaitu apa karakteristik dalam kurikulum 1984. Nah, menurut saya itu kurikulum di 1984 itu karakteristik yang pertama yaitu mengusung ya pada skill approach, yaitu mengutamakan pendekatan pada proses. Nah, yang kedua itu kurikulum 1998 itu merupakan upaya dalam pembaharuan pendidikan dan pembelajaran saat itu. Nah, pendekatannya menitik beratkan ya pada kreativitas siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, kurikulum 1984 itu yaitu menjadi suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan pembelajaran pada saat itu. Nah, maksudnya itu kan mereka juga melakukan berbagai bentuk kegiatan ya, seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu dalam seperti menulis karya ilmiah atau laporan, memecahkan masalah, membentuk gagasan dan menyusun rencana. Nah, yang selanjutnya materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Nah, maksudnya pendekatan spiral itu kan pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan kekuasaan materi pelajaran. Nah, semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, maka semakin dalam dan luas materi pembelajaran yang diberikan. Nah, yang selanjutnya karakteristiknya menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nah, maksudnya adanya materi. Nah, nanti kan kalau adanya materi maka siswa akan mengerti dan bisa mengerjakan suatu latihan atau penugasan. Nah, yang selanjutnya karakteristiknya
disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Nah, di situ ada suatu kenyamanan dan kesiapan yang harus ada dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya karakteristiknya yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini adalah pendekatan belajar mengajar yang memberikan tekanan kepada proses pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan komunikasi dalam memperolehannya. Nah, pendekatan keterampilan ini dalam proses upayanya dilakukan dengan sesuai kemampuan yang ia miliki dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu sebutkan, yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan kelemahan ya kurikulum KBK. Nah, menurut yang saya ketahui, saya sekaligus menyebutkan dan menjelaskan. Nah, di situ terdapat kekurangan sumber daya manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP, dengan kata lain masih rendah kualitas gurunya, karena dalam KTSP ini kan kurikulum ini kan seorang guru kan juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikannya. Nah, maka kaitannya itu kan terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, dalam KBK ini lebih menekankan pada kemampuan atau kompetensi melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu yang pengetahuan yang lebih menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, terus adanya evaluasi belajarnya itu juga kurang diperhatikan. Nah, yang ketiga, kurangnya kemampuan guru yang belum bisa profesional atau belum bisa berkualitas. Jadi masih dalam melakukan kerjasamanya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya itu masih belum bisa baik atau profesional. Nah, yang kedelapan itu kan soalnya yaitu apa yang diketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal. Nah, menurut saya kurikulum bermuatan lokal itu maksudnya program dalam suatu program pendidikan itu yang diisi dan media penyampaiannya itu dikaitkan atau dihubungkan dengan lingkungan. Nah, yang ada di sekitar sekitarnya. Nah, lingkungan itu kan juga mengenai adanya lingkungan kebudayaan serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik. Nah, dalam suatu daerah tersebut. Nah, kurikulum muatan lokal ini diberikan agar mencapai tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, muatan lokal ini perlu diberikan kepada peserta didik agar peserta didik itu lebih mengetahui dan mencintai budaya daerah dalam sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya. Nah, seperti ya adanya mencintai kebudayaan, adanya adat istiadat gitu, seperti budi pekerti, adanya menumbuhkan cinta dan kebudayaan kepada tanah air. Nah, menurut saya jadi bermuatan lokal itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang kesembilan, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Nah, menurut saya yang saya baca itu terdiri dari 5, yaitu pengembangan kurikulum pada tahap makro. Nah, pada tahap ini pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkungan nasional. Nah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Nah, secara vertikal berkaitan dalam rangka
kontinuitas ya, pengembangan kurikulum dalam berbagai tingkatan intuisi pendidikan, jika secara horizontal itu dikaitkan dengan pengembangan kurikulum pada tingkat pendidikan yang sama walaupun jenis pendidikannya berbeda. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kurikulum pada tahap intuisi. Nah, pada tahap ini pengembangan kurikulum itu dilakukan pada setiap lembaga pendidikan. Nah, aspek yang dikembangkan diantaranya tujuan lembaga, mata pelajaran yang dipelajari ya, dan fasilitas ya yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tahap mata pelajaran. Jadi pada tahap ini pengembangan ini kurikulum diwujudkan dalam bentuk GBPP. Nah, untuk masing-masing mata pembelajaran yaitu dari GBPP ini dijabarkan oleh guru yang menjadi program setiap semester ya, yang merupakan program yang akan dilaksanakan pada program berikutnya. Maksudnya itu kan jadi adanya suatu intuisi ya, suatu intuisi yang tadi yang sebelumnya kan adanya intuisi ya. Kalau yang ini kan berarti dia dalam program guru itu dalam program semesternya itu merupakan program yang dilaksanakan pada periode belajar pada suatu pembelajaran tertentu. Nah, jadi isi dari program semester ini adalah semua yang ada dalam GBPP itu, baik semua mata pelajaran itu dilakukan dalam pengaturan-pengaturan melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja yang lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang keempat, maaf berarti yang saya ketahui itu hanya 4. Yang keempat itu yaitu pengembangan kurikulum pada tahap pengajaran. Nah, pada tahap ini pengembangan kurikulum itu pada level yang berada di kelas dengan berpedoman pada GBPP. Nah, program ini kan ada program catur bulan atau semesternya dalam rancangan guru itu guru pasti pada tahap ini pada program pengajaran ini guru akan menjabarkan materi yang dalam bentuk RPP. Nah, yang terakhir yang ke-10. Nah, apakah yang Anda ketahui ya mengenai kurikulum adiwiyata? Nah, menurut saya kurikulum ini berbasis pada lingkungan. Mengapa? Karena kurikulum ini berisi mengenai suatu materi pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, namun kurikulum berbasis lingkungan ini di Indonesia masih jarang diterapkan dalam sekolah-sekolah. Hanya sekolah itu menerapkan kurikulum yang biasa tanpa ia mencantumkan kurikulum adiwiyata. Nah, maksud saya seperti itu. Dan contohnya ya agar lebih paham yaitu seperti pemeliharaan pada tanaman. Nah, kan peserta didik itu kan nantinya akan mengetahui mulai dari cara memanen padi, seperti kayak ada tanaman padi, maka dia akan tahu dari proses awalnya memanen padi dan kemudian hingga sampai pada tahap memanen. Seperti tanaman mangga juga kan awalnya juga dari mencangkok. Maka dalam contoh tersebut maka adanya pemanfaatan kebun bibit ya. Siswa itu bisa alangkah baiknya
bisa menanam tanaman sendiri. Seperti dulu di sekolah saya di SD itu ada tanaman obat-obatan. Nah, di situ ada berbagai macam tanaman seperti jahe, temulawak, kunyit dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ kan saya juga bisa mengetahui, oh, jadi kan ada berbagai tanaman untuk menjadi suatu pengobatan. Nah, dari situlah saya bisa mengerti dari adanya penerapan kurikulum Adiwiyata tersebut. Nah, maka kesimpulannya kurikulum ini kan berbasis lingkungan. Jadi di Indonesia perlu dan sangat perlu dikembangkan kembali karena memang ini sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah baik dari segi lingkungan maupun segi pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi itulah menurut saya dari soal lisan ujian akhir semester 4. Nah, cukup sekian jawaban lisan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.